Anda kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sestiarani. Saudara, tembok pagar yang menutupi rumah di Kafling Brebes di Ciledug, Kota Tangerang, Banten akhirnya dirobohkan. Dua alat berat dikerahkan dengan proses pembongkaran yang dijaga ketat petugas gabungan TNI Polri. Tembok sepanjang 300 meter yang memagari rumah di Kafling Ciledug, Kota Tangerang, Banten dirobohkan secara paksa. Dengan bantuan dua alat berat, proses pembongkaran disaksikan langsung oleh pemilik rumah serta ahli waris yang bersengketa. Selanjutnya, kasus pengancaman dan intimidasi yang pernah dilaporkan oleh pemilik rumah masih diselidiki Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota. Pihak yang mengklaim ahli waris mengaku tidak mendapat informasi pembongkaran pagar yang dibangunnya. Ia mengaku masih punya hak atas tanah yang berada di depan rumah Hadianti. Ahli waris sempat mempertanyakan kepada otoritas dan polisi soal proses pembongkaran ini. Menjawab surat yang tertulis. Oke, tapi tentunya kami akan mempertahankan hak ini karena tanah milik ini bukanlah tanah jalan. Tapi sempat ada mediasi, kenapa nggak datang, Pak? Kami selalu datang. Tahun 2019 itu sudah dilakukan mediasi, sudah bertemu juga di sini. Bahkan akhirnya keputusannya adalah kami diperbolehkan untuk membangun ini. Siapa yang memperbolehkan, Pak? Ya, dari pihak mana? Ini adalah kepemilikan dari dua pemilik tanah. Kami sendiri ahli waris dari Adi Anak Burhan dan juga ada namanya Paguyuban Keluarga Brebes. Salah satu warga yang terdampak karena akses menuju ke tempat kerjanya, yakni di pusat kebugaran, tempat ia bekerja ditutup atau tertutup tembok. Ia akan bercerita lebih lengkap bersama kami di Kompas Petang. Sudah bergabung Mas Dahlan. Selamat sore Mas Dahlan. Ya, selamat sore Mbak. Mas Dahlan, boleh diceritakan kepada kami, sudah berapa lama sebenarnya tembok ini dibangun dan mengganggu aktivitas di sana? Oke, jadi awalnya itu tembok ini dibangun di tahun 2019. Cuma pada saat itu kita masih ada akses untuk motor masuk sampai depan halaman kita. Oke. Kemudian di tanggal 21 Februari kemarin saat banjir itu kita benar-benar ditutup. Jadi kita nggak bisa masuk karena pagar depan kita itu ditembok sama dia di pagar. Sejak 21 Februari 2021, kalau saya tadi melihat proses pembongkaran di tembok itu kan juga ada kawat berduri ya di atasnya Mas Dahlan. Itu Iya, dipasangnya betul. juga mulai kapan tuh? Kawat berdiri itu sekitar yang sebelah jalan itu sekitar 1 minggu yang lalu. Kemudian yang sebelah dalangnya itu hari Sabtu pagi. Oke, baru beberapa hari terakhir ya. Iya, betul. Nah, ini kan proses pembangunan tembok dari 2019. 21 Februari semakin dekat lagi ya dengan bangunan tempat Mas Dahlan kerja. Jadi Iya. gimana untuk bisa ke tempat fitness tempat Mas Dahlan bekerja ini sehari-harinya? Iya, jadi untuk bisa sampai ke tempat ini ya butuh perjuangan, Mbak. Kita harus melompati 2 pagar beton disertai dengan kawat berduri. Oke, Dan kita loncat. juga membangun tangga juga, Mbak. Membangun tangga darurat begitu untuk membantu. Jadi harus Biar loncat kita- seperti ini ya, Iya, betul. setiap hari. Setiap hari. Oke, itu kan Mas Dahlan bekerja di tempat fitness milik pemilik gedung ya, Bu Hadianti. Iya, betul. Apa dampak yang paling berasa Mas karena ada tembok ini? Yang paling berasa itu kita kehilangan banyak member ya, Mbak ya. Aha. Jadi dari tadinya member kita itu 50 sampai 70 orang per bulan, semenjak itu jadi tinggal 10 orang. Hanya tinggal 10 orang? Iya, betul. Oke. Bagaimana waktu itu member fitness untuk bisa berolahraga, tapi ada tembok harus loncat juga? Iya, memang harus loncat juga karena jalan satu-satunya dari situ atau dari belakang itu kita harus lewat kuburan. Sedangkan kalau lewat kuburan itu motornya itu nggak bisa taruh di situ, gitu. Makanya mereka pada bela-belain manjat. Ada yang terluka Mas selama harus melewati tembok tinggi ini? Pernah ada yang waktu itu member wanita itu jatuh saat mencoba untuk melompati tembok, akhirnya tangannya keseleo dan dia mengundurkan diri. Gitu.
Jadi dari 175 sampai 100 member hanya tinggal 10 ya. Iya, Oke. betul. Mas Dahlan mungkin bisa cerita lebih lengkap lagi di sana. Karena ini kan juga milik keluarga pemilik tempat fitness Mas Dahlan bekerja ini juga tinggal di sana. Iya. Ada anak-anak juga di sana ya? Di sini ada satu orang ibu dengan usia pemilik itu Bu Hadianti, usia kurang lebih 55 tahun. Anaknya Melinda 30 tahun dan dua anak Melinda itu berusia sekitar 3 sampai 5 tahun. Oke, ada balita juga di sana. Ada. Menurut pengamatan Mas Dahlan selama bekerja di sana dan melihat kehidupan keluarga pemilik usaha tempat Mas Dahlan bekerja seperti apa? Dampaknya terganggunya seperti apa? Terutama untuk anak-anak ya. Sangat-sangat terganggu sekali Mbak ya, karena untuk mereka itu kan ngaji apa segala macam, mereka itu juga harus melompati pagar tersebut Mbak. Dan itu sangat berbahaya kalau menurut saya buat anak-anak. Bahaya banget ya. Iya. Oke. Ada klaim dari pihak yang membangun tembok ini kalau tembok itu dijebol oleh pemilik bangunan. Tapi pemilik bangunan menyatakan ini nggak dijebol, ini karena banjir. Nah, dari pengamatan dari Mas Dahlan, apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu, Mas? Oke, yang saya tahu itu tanggal 21 Februari itu kan banjirnya besar. Harusnya juga kan deras, banjir itu sampai leher orang dewasa. Oke. Nah, jadi saat itu tembok itu jebol. Dan yang jebol itu bukan hanya tembok depan pagar kita, tapi ada beberapa tembok di sebelah kiri lagi yang jebol. Oke. Nah, jam 10 pagi, bapak yang mengklaim tanah itu datang ke sini marah-marah sama Ibu Hadianti dan dia membawa sajam. Itu. Lalu? Di situ juga ada 4 orang cucunya sama ada 1 member dan mantu serta anak ya yang melihat. Kemudian? Kemudian dia marah-marah di situ, dia menuduh kita yang merubuhkan tembok, tapi kita memang tidak melakukan, jadi kita tidak mengakui. Dan akhirnya sorenya dia balik lagi untuk menutup pagar depan yang beton itu. Akhirnya dibangunlah pagar beton itu ya? Iya betul. Awalnya pagar besi ya Mbak ya, jadi dilas gitu besi, kemudian beberapa hari kemudian diganti dengan beton. Yang itu sangat-sangat mengganggu aktivitas karena harus loncat setiap hari, siapapun yang mau lewat ke sana. Iya betul. Nah, kapan Mas Dahlan mendengar bahwa tembok ini akhirnya akan dirobohkan? Saya mendengar itu kemarin ya, itu juga baca dari media setelah statement dari pemerintah kota bahwa tembok itu akan jebol dan akhirnya tadi pagi benar-benar dilaksanakan. Akhirnya hari ini dirobohkan. Jadi harapannya ke depan gimana Mas setelah tembok yang sempat membuat usaha tempat Mas Dahlan bekerja ini terdampak sangat negatif, sangat signifikan. Apa harapannya? Harapannya mudah-mudahan situasinya tetap kondusif dan juga untuk pasien fitness sendiri, member-member yang tadinya mengundurkan diri bisa balik lagi ke sini, bisa berolahraga di sini karena kan di masa pandemi ini kita perlu untuk meningkatkan imun tubuh kita ya Mbak ya, makanya olahraga sangat diperlukan. Mudah-mudahan semua kembali normal, persengketaan terkait dengan lahan ini juga bisa selesai. Terima kasih Mas Dahlan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.